Dari kemarin banyak yang bilang, "Bang, kok bahas laptop yang mahal terus, BBJS dong." Dan di video kali ini kita akan membahas laptop BBJS yang harganya 4 jutaan tapi layarnya kayak 15 jutaan. Dan perkenalkan, ini adalah Axio MyBook 14F. Jadi Axio MyBook 14F ini dibanderol dengan harga 4 jutaan, bukan 499 kok ya, tapi 4.056.000. Jadi sekitar 4.100.000 kembali sedikit lah. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa cek di kolom deskripsi. Jadi seperti yang kita tahu, laptop itu sekarang harganya udah kayak emas. Harga laptop yang dulu 4 jutaan bisa jadi 6 jutaan. Cuman Axio ini beda ya, dia 4 juta tapi layarnya menurut saya sih agak nggak cocok kalau misalkan ditaruh di Axio 14F ini. Jadi layarnya ini memiliki resolusi 2,5K dengan panel IPS. Cuman itu aja selling pointnya. Dan untuk harga 4 jutaan resolusi 2,5K itu udah gede banget. Tapi ada selling point satu lagi yang nggak ada di websitenya Axio, yaitu color game mode-nya. Untuk color game mode-nya dia udah hampir 100% sRGB, lebih tepatnya 98% sRGB. Gila gak ya untuk sebuah laptop 4 jutaan, tapi layar ini pantasnya dimasukkan ke laptop yang harganya 15 jutaan. Kenapa? Karena banyak banget part yang dikompromi sama Axio ini. Pertama dari segi build quality. Jadi memang dia warnanya ini finishingnya grey, warna-warna yang biasanya aluminium. Cuman secara build quality dia ini tipis banget plastiknya. Jadi kalau misalkan kita bending-bendingkan, nah seperti ini. Terus dia juga belum bisa dibuka dengan satu tangan. Untuk engselnya pun juga nggak bisa sampai 180 derajat, jadi sampai gini aja. Dan di area armrestnya ini banyak banget area yang kerasa kopong, bunyinya kopong. Dan di area layarnya ini juga kopong ya di bagian tengahnya. Jadi hal yang dikompromi pertama adalah dari segi build quality. Kalau masalah desain sih saya suka dengan desainnya, karena desainnya ini desain everlasting dengan finishing warna grey yang seakan-akan dia aluminium kalau dilihat aja, cuman kalau dipegang ya plastik. Terus untuk framenya juga lumayan tipis untuk frame kiri dan juga kanannya, cuman di bagian atas masih lumayan tebal. Terus lanjut untuk keyboardnya ini sebenarnya udah edge to edge, jadi secara tombol untuk ukuran jari saya dia udah lumayan besar. Cuman secara feel ya standarnya laptop 4 jutaan lah, masih kerasa plastik. Kalau untuk travel distance-nya udah lumayan dalam, tapi kekurangannya cuman ya masih kerasa plastik aja. Dan untuk touchpad-nya juga terlalu pendek travel distance-nya ya. Jadi kalau kalian dengarkan suaranya nih, tuh pendek banget dan keras. Dan di website Axio, webcam juga menjadi selling point dengan namanya itu super webcam, resolusi kameranya 2 megapiksel. Dan ini adalah kualitas webcamnya Axio 14F, kira-kira seperti ini. Kalau menurut saya sih dia agak noise ya, padahal ini lightingnya udah cukup terang. Dan suara yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mic dari Axio 14F. Jadi seperti ini kira-kira kalau misalkan kalian gunakan untuk meeting online, Zoom, dan keperluan virtual lainnya. Terus selain build quality yang menjadi kompromi, konektivitasnya menurut saya juga ada yang dikompromi, yaitu wifi-nya. Kalau biasanya brand lain dengan N4020 itu pakai wifi 5 minimal, tapi di Axio ini dia pakai wifi 4, jadi 802.11n. Terus kalau untuk konektivitasnya di bagian kanan dia ada USB 3.2, audio jack, dan juga micro SD card. Terus di bagian kiri ada input power USB Type A dan juga mini HDMI. Port yang absen adalah port USB-C. Ya, dari sini mungkin kalian bakalan bilang, ya kok banyak banget part yang dikompromi, karena memang part mahalnya udah ada di awal tadi, yaitu layar yang resolusinya udah 2,5K IPS dengan 98% sRGB. Untuk spesifikasi lain pun menurut saya juga ya bukannya dikompromi sih ya, standar banget di harga 4 jutaan. Pertama untuk memori RAM-nya dia 4GB DDR4 dengan speed 2133 MHz dan onboard, nggak bisa di-upgrade. Sayangnya di situ. Tapi ketika saya cek di beberapa marketplace ada varian yang langsung 8GB dengan storage 256GB. Jadi yang kita bahas ini 4GB dengan storage-nya 128GB yang nggak pakai harddisk, nggak pakai MMC, tapi pakai SSD SATA. Dia pakai VC Pro yang speednya ya nggak terlalu kenceng 300 Mbps, cuman ya nggak masalah karena biasanya di harga 4 jutaan juga masih banyak yang pakai harddisk. Dan nggak enaknya kalau pakai harddisk itu kalau misalkan terkena goncangan atau mungkin kalian motoran terus kena polisi tidur, biasanya harddisknya akan korup karena ada part yang bergerak di harddisk. Dan kenapa di bagian armrestnya ini kerasa banget kopongnya, karena memang di bagian dalamnya ya kosong ya. Motherboardnya itu cuman secuil aja dan banyak banget area yang menurut saya masih bisa dipakai sama Axio.
Cuman sekali lagi harus ingat ya, kalau harga Axio ini adalah 4 jutaan. Kita nggak bisa berekspektasi kalau dia harga 6 juta atau 10 juta. Jadi banyak banget part yang dikompromi biar harganya bisa murah. Terus kalau kita ngomongin performa, ya performanya karena dia pakai Intel Celeron 4020, RAM-nya juga DDR4 yang belum 3200, 2133 MHz, single channel 4 GB. Jadi kalau misalkan kebutuhan kita cuman kebutuhan komputasi ringan, contohnya seperti browsing dengan tab yang kebuka di bawah 10 tab, gak masalah. Dan kalau misalkan kita buka Office, asalkan data Excel-nya nggak terlalu banyak sih nggak masalah. Jadi benar-benar segmentasinya ini untuk Axio yang 14F yang kita bahas 4 GB 128 ini benar-benar untuk kebutuhan ringan. Dan kalau misalkan kebutuhan kalian agak tinggi sedikit, bisa cari Axio 14F yang RAM-nya 8 GB dengan storage 256 GB. Itu kalau dibuka banyak tab ya kira-kira 10 sampai 15 tab masih oke lah. Dan kalau misalkan kita gunakan untuk Office, Excel, kalau datanya banyak dengan RAM 8 GB dual channel yang SKU satunya itu bisa sedikit membantu. Oke, jadi kalau untuk kualitas audionya ya standarnya laptop 4 jutaan, suara bassnya itu nggak muncul, dominan ke treble. Ya cukup lah kalau digunakan untuk streaming film yang nggak butuh suara bass ya, pokoknya ya cukup lah untuk mendengarkan. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Axio MyBook 14F kali ini. Kesimpulannya, layarnya ini terlalu overkill sih ya untuk harganya yang 4 juta kecil, 4 juta nggak sampai 100 ribu. Di sini ada laptop yang namanya Lenovo IdeaPad 5. Ini dia harganya 15 juta, dia pakai layar 2,2K. Nah, ini harga 4 juta dia pakai layar 2,5K dengan color game mode 100% sRGB. Jadi layarnya ini memang mirip-mirip seperti layar yang ada di laptop 15 jutaan, tapi ya karena memang part mahalnya udah ada di situ, jadi banyak banget part yang dikompromi. Seperti build quality-nya yang menurut saya masih menjadi PR dari Axio. Terus cara konektivitasnya, Wi-Fi-nya juga masih Wi-Fi 4. Kalau untuk kameranya sih standarnya laptop 720p 30 fps. Terus untuk input device, kalau untuk keyboardnya sih masih oke. Cuman touchpad-nya aja yang travel distance-nya menurut saya terlalu pendek banget. Jadi kayak terlalu keras jadinya. Tapi sekali lagi dengan harga 4 jutaan kecilnya ini, buat kalian yang butuh laptop dan budgetnya terbatas, menurut saya Axio ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Apalagi Axio sekarang juga udah ada one day service. Jadi kalau misalkan ada apa-apa kalian bawa ke service center, hari itu juga pasti jadi one day service. Dan dengan layar 2,5K color game mode setinggi ini, kalau misalkan kita gunakan untuk preview foto, preview aja ya. Jangan diedit di sini juga, karena kalau diedit di sini juga agak kurang performanya karena masih Celeron 4020. Terus kalau misalkan digunakan untuk streaming film, warnanya itu akan muncul seperti warna aslinya. Cuman saran saya sih akan lebih baik kalau pakai headset atau pakai earphone biar suaranya bisa lebih enak. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.